Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, apa kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali setelah hari libur beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang statistika. Nah, dalam statistika kali ini atau statistik kali ini kita akan membaca diagram, kemudian menyajikannya dalam sebuah tabel ataupun sebaliknya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat membaca data, kemudian menyajikannya dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, kaitannya dengan Al-Quran yaitu agar kita dapat mengambil data sesuai dengan informasi yang tepat dan dapat menyimpulkan hasil-hasil data itu serta dapat mempertanggungjawabkannya dengan benar, insya Allah ya. Nah, sebelum memulai materi pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, untuk lebih memahami materi kali ini, silahkan disimak video ini baik-baik ya. Berikut ini ayat yang berkenaan tentang statistik, yaitu Quran Surah Maryam ayat 93 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka. Materi kali ini kita akan membahas tentang statistik atau statistika, yaitu tentang membaca diagram dan membaca tabel dari suatu diagram, kemudian menyajikannya dalam sebuah diagram batang. Nah, yang pertama, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang apa itu data. Data adalah things known or a sum, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Disadur dari Webster New World Dictionary atau kamus dari luar negeri. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Nah, ada dua cara menyajikan data yang merupakan hasil ringkasan atau summary dari data. Antara lain, yang pertama dapat disajikan dalam tabel dan yang kedua dapat disajikan dalam grafik. Tabel dan grafik digunakan pada summaris data atau ringkasan data dan melihat relasi atau hubungan pada data-data tersebut. Nah, ini adalah contoh penyajian data dengan diagram, yaitu diagram batang ya. Ini juga biasa disebut grafik.
Contoh penyajian data dalam bentuk tabel seperti ini. Ada tabel horizontal dan tabel vertikal. Nah, sebelum kita membahas tentang diagram, terlebih dahulu kita akan membahas tentang tabel data tunggal. Di sini ada beberapa nilai yang akan kita sajikan dalam sebuah tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk matriks. Contoh soalnya, diadakan penelitian terhadap nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 9 SMP Kanisius. Diketahui data-datanya yaitu, nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini data 60 atau nilai 60, angka bilangan 60. Ada berapa buah? Ya, 60 ada 3 buah. Sehingga frekuensi atau banyaknya bilangan 60 adalah 3 buah. Kemudian kita urutkan dari terkecil, data terkecil tadi 60, setelah 60 data terkecil selanjutnya yaitu 70. Jangan lupa ya, berurutan setelah 60, 70. 70-nya ada berapa? Bisa kita lihat dari data di sini 70-nya ada 6, sehingga frekuensinya atau banyaknya nilai 70 yaitu 6. Dan nilai 80 ada sebanyak 3 buah, sehingga frekuensinya juga 3. Untuk yang 90, frekuensi atau banyaknya angka 90 yaitu 2 buah. Dan untuk 100, frekuensi atau banyaknya angka 100 yaitu sebanyak 1 buah, sehingga diperoleh jumlah total dari frekuensinya dijumlahkan yaitu 15. Dari 3 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 dan 1. Ada data di sini, data tahun dan banyaknya siswa. Jadi di sini data siswa berdasarkan tahun 2007 sampai 2012. Di sini berdasarkan grafik, dimulai dari tahun 2007, jumlah siswanya ada 20. Tahun 2008, jumlah siswanya ada 18. 2009 ada 15. 2010 ada 14. 2011 ada 13 dan 2012 ada 10 siswa. Kalian bisa lihat pasangannya masing-masing berdasarkan titik temu dari diagram batang dengan nilainya ya, yang searah dengan nilainya. Nah, ini contoh tabelnya. Kalau dibuatkan tabel, maka bentuknya akan seperti ini. 2007 banyak siswanya 20, 2008 banyak siswanya 18, 2009 15, 2010 14, 2011 13 dan 2012 sebanyak 10 siswa. Ini datanya tentang profesi atau pekerjaan orang tua siswa ya. Ada PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Juga banyak orang tua siswanya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan grafik profesi orang tua siswa yang PNS yaitu sebanyak 8. Di situ dilihat titik temu antara diagram batang ujung
akhir dari diagram batang tersebut berhenti di nilai angka 8 ya. Sedangkan untuk TNI nilainya yaitu sejajar dengan angka 5 atau bilangan nilai 5. Untuk petani sebanyak 12 orang, untuk guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta yang terakhir sebanyak 2 orang. Nah, kalau dibuat dalam sebuah tabel, bentuk tabelnya akan seperti ini. Nah, tugasnya kalian buat tabel dari data diagram tadi, kemudian kalian tuliskan banyaknya sesuai diagram sebelumnya tadi ya. Nah, di sini ada data mentah yang berupa bilangan. Tugasnya kalian urutkan bilangan-bilangan ini mulai dari bilangan terkecil sampai terbesar. Kemudian kalian buat dalam sebuah tabel. Selesaikan dengan sebuah tabel sesuai dengan data dari slide sebelumnya. Nah, kalian buat seperti ini ya. Contohnya nilai terkecilnya tadi diperoleh yaitu 65. 65 itu banyaknya 1. Banyaknya nilai 65 berarti 1 buah. Nah, kalian cari lagi nilai setelah 65. Ada angka atau bilangan berapa saja setelah 65, diurutkan mulai dari yang terkecil ya ke terbesar. Demikianlah materi kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari video yang Ustazah sampaikan tadi, yaitu apabila kita mendapat suatu informasi, maka kita harus mengecek kebenarannya dan juga kita harus dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita dapat sehari-hari. Insya Allah. Ustazah akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.